Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang benda-benda tiga dimensi. Apa sebenarnya yang disebut dengan benda tiga dimensi? Benda tiga dimensi didefinisikan sebagai sebuah benda yang mempunyai tiga buah dimensi, atau sebuah benda yang mempunyai tiga bentuk pengukuran. Pengukuran itu biasa disebut dengan pengukuran panjang, pengukuran lebar, dan pengukuran tinggi. Nah, kita tidak usah terlalu khawatir dengan istilah definisi dari benda tiga dimensi karena pada dasarnya kita hidup di alam tiga dimensi. Jadi, benda-benda yang ada di sekitar kita itu adalah benda-benda tiga dimensi. Sebagai contoh, misalnya kotak ini. Kotak ini merupakan benda tiga dimensi. Kenapa? Pertama, kita bisa melakukan pengukuran pada bagian ini. Ini pengukuran pertama. Katakanlah kita sebut ini sebagai pengukuran panjang atau dimensi panjang. Kita bisa melakukan pengukuran pada bagian ini. Katakanlah ini kita sebut sebagai lebar dari kotak ini. Dan kita bisa melakukan pengukuran ke arah yang lain, yang biasanya bisa sebut sebagai tinggi. Jadi kotak ini adalah benda tiga dimensi karena dia punya pengukuran 1, pengukuran 2, pengukuran 3. Atau dimensi 1, dimensi 2, atau dimensi ketiga. Contoh lain adalah misalnya buku. Buku ini juga benda tiga dimensi karena kita bisa melakukan tiga buah pengukuran. Pengukuran ini pada bagian ini biasa disebut sebagai lebar si buku. Dan pengukuran pada bagian ini yang seringkali disebut sebagai panjang buku. Dan pengukuran yang ini yang seringkali disebut sebagai tebal buku. Atau misalnya botol ini. Ada tiga pengukuran pada botol ini. Yang jelas bahwa botol ini punya ketinggian. Ini pengukuran pertama atau dimensi pertama. Dan yang kedua, kita bisa melakukan pengukuran horizontal dan pengukuran pada arah yang berbeda. Bahkan kertas sekalipun, kertas ini jelas bahwa kertas ini punya panjang, kemudian punya lebar, berarti dia punya dua dimensi. Satu dimensi panjang, satu dimensi lebar, dan setipis apapun kertas ini, sebenarnya dia punya dimensi ketebalan. Jadi pada dasarnya, sebenarnya, semua benda-benda yang ada di sekitar kita ini adalah benda-benda tiga dimensi. Nah, apakah ada yang disebut dengan benda dua dimensi? Kalau tadi benda tiga dimensi adalah benda yang mempunyai tiga buah bentuk pengukuran, maka benda dua dimensi berarti hanya punya dua buah bentuk pengukuran. Seperti apa contohnya benda dua dimensi? Nah, kita mungkin bisa lihat apa kita menggambarkan sebuah bentuk persegi panjang. Maka kita bisa melakukan pengukuran pada bagian ini, katakanlah ini kita sebut sebagai panjang, dan kita bisa melakukan pengukuran dari sini, katakanlah kita sebut ini sebagai lebar. Berarti ada dua buah bentuk pengukuran yang bisa kita lakukan, dan kemudian misalnya kita punya sebuah bentuk seperti ini. Nah, kita bisa melakukan pengukuran dari sisi ini, katakanlah ini kita sebut sebagai panjang, dan kita juga bisa melakukan pengukuran dari sini.
Katakanlah kita sebut ini sebagai lebar. Atau kita punya bentuk yang seperti ini. Di sini kita bisa mengukur berapa, katakanlah ini panjang dari bentuk ini. Kemudian kita bisa mengukur dari sisi ini, katakanlah ini kita sebut sebagai lebar. Jadi, oh ya, sebelumnya, apabila kita lihat ke sini, dari sisi atas, maka bentuk-bentuk ini tidak mempunyai ketebalan. Jadi bentuk ini punya panjang, punya lebar, punya panjang dan lebar, tapi bentuk ini tidak punya ketebalan, karena sangat rata dengan si kertas. Jadi bentuk-bentuk ini punya dua buah dimensi panjang dan lebar, tapi tidak punya dimensi ketiga, tidak punya dimensi ketinggian atau tidak punya dimensi ketebalan. Nah, sebenarnya tidak ada yang disebut dengan benda dua dimensi, karena hanya punya panjang dan lebar, makanya biasa disebut dengan bentuk dua dimensi. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang dimensi 3 di dimensi 2, apakah ada yang disebut dengan bentuk satu dimensi? Kalau tadi bentuk dua dimensi mempunyai panjang dan lebar, berarti bentuk satu dimensi itu hanya mempunyai sebuah dimensi atau sebuah pengukuran. Katakanlah kita sebut sebagai pengukuran atau dimensi panjang. Seperti apa contohnya? Bentuk satu dimensi itu sebenarnya cuma ada satu, yaitu garis. Garis ini kita bisa mengukur berapa panjang si garis. Tapi kita tidak bisa mengukur berapa lebar si garis, karena sebenarnya garis itu sangat-sangat tipis atau sebenarnya tidak punya ketebalan. Dia punya panjang, tapi tidak punya lebar. Bentuk dua dimensi itu bisa berbentuk seperti ini, garis lengkung, atau garis yang seperti ini. Kita bisa mengukur berapa panjang si garis ini dengan mengikuti jalur si garis. Kita bisa mengukur panjangnya. Tapi kita tidak bisa mengukur lebarnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bukankah ini panjang? Bukankah ini lebar? Jadi perbedaan mendasar dari sebuah benda dua dimensi dengan benda satu dimensi adalah benda dua dimensi itu akan membentuk sebuah area. Ada sebuah wilayah yang dibentuk oleh bentuk dua dimensi. Sementara pada benda bentuk satu dimensi tidak ada area yang dibentuk. Karena kenapa? Bentuk dua dimensi itu merupakan sebuah garis yang terbuka. Atau disebut dengan kurva terbuka. Sementara bentuk dua dimensi itu selalu merupakan kurva tertutup. Sehingga kita bisa membentuk sebuah area atau membentuk sebuah wilayah.
Tadi kita sudah belajar tentang apa yang disebut dengan benda 3 dimensi, seperti apa bentuk 2 dimensi, dan seperti apa bentuk 1 dimensi. Sekarang, apakah ada bentuk 0 dimensi? Kalau 2 dimensi punya 2 buah pengukuran, katakanlah panjang dan lebar, 1 dimensi punya sebuah pengukuran, katakanlah pengukuran panjang, maka bentuk 0 dimensi itu tidak mempunyai ukuran. Tapi dalam matematik, bentuk 0 dimensi itu digambarkan sebagai sebuah titik. Jadi, bentuk 0 dimensi itu adalah sebuah titik. Titik dalam matematik didefinisikan sebagai titik adalah lingkaran dengan jari-jari sama dengan 0. Artinya sebenarnya titik itu tidak ada. Biarpun titik itu tidak ada, titik itu digunakan dalam matematik sebagai penunjuk posisi. Makanya dalam matematik, titik itu dianggap ada. Biarpun dalam kenyataannya sebenarnya titik itu tidak bisa digambarkan. Nah, oke, tadi kita sudah belajar tentang bentuk 2 dimensi yang membentuk sebuah wilayah. Jadi kalau kita perhatikan kembali, bentuk 2 dimensi adalah sebuah bentuk yang membentuk sebuah wilayah atau area. Bagaimana dengan benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, tinggi, atau 3 buah dimensi. Kalau bentuk 2 dimensi membentuk sebuah wilayah atau area, maka benda 3 dimensi itu akan membentuk sebuah ruang. Contoh paling jelasnya itu seperti ini. Karena botol ini punya tinggi, punya panjang dan lebar, ada sebuah ruang yang dibentuk dalam botol ini. Jadi benda 3 dimensi itu akan membentuk sebuah ruang. Contoh lainnya seperti halnya di kotak ini. Dalam kotak ini jelas kita bisa menyimpan barang. Jadi ada sebuah wilayah, ada sebuah ruang yang dibentuk oleh kotak ini. Nah, bagaimana tentang benda 3 dimensi lebih jauh? Itu akan kita bahas dalam materi selanjutnya. Untuk materi dimensi kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan materi tentang bangun 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.